dari sisi industri hospitality ya tentunya cloud ya. Cloud dulu, cloud yang dimana kalau untuk infrastruktur ataupun on-premise server yang saat ini masih berjalan itu sudah mulai trennya akan bergeser ke cloud. Server PMS hotel yang asalnya kita harus menyediakan satu ruang data center, katakan gitu kan, IT itu berdampingan dengan data centernya, di dalamnya banyak server-server, itu akan keredus oleh teknologinya cloud. After pandeminya yang lebih bagaimana hotel menstrategikan agar tamu itu kembali lagi, tamu itu lebih nyaman lagi, bagaimana IT berperan di sana, bagaimana teknologi berperan untuk guest experience di sana. Tentunya yang paling berasa itu adalah perubahan di internet connectivity, karena internet connectivity yang asalnya ya cuman yang penting internet connect, bisa browsing cukup. Setelah pandemi ini bagaimana teman-teman ataupun IT hotel bisa mengservis tamu yang sekarang udah trennya online ya. Trennya online. T-Talk Digital Yours. Bicara masalah hospitality, kita tahu bahwa pandemi hotel, restoran banyak sekali yang melaporkan terjadi kemerosotan, penurunan yang luar biasa. Ya, ini maklum banget ya, karena semua orang pada enggan untuk keluar, pada takut, dan memang ada imbauan untuk stay at home gitu. Tapi berjalannya waktu, orang udah mulai bosan gitu ya. Kemudian juga udah ada tren healing gitu ya, staycation, sudah mulai memilih untuk ke hotel yuk gitu. Tetapi bukan lagi buat rekreasi, tapi semata-mata sudah berubah nih perilaku kita, kebutuhan kita. Kalau biasanya teman-teman semuanya ya ke hotel kan sama keluarga untuk menghabiskan waktu weekend atau sendirian lah gitu. Tapi rekreasi itu tujuan utamanya, atau buat korporasi ya sekedar untuk kegiatan marketing korporasi yang seperti biasanya ada meeting dan sebagainya, atau kita kenal istilahnya MICE ya. Nah, tapi seiring waktu pandemi, tren ini mulai berubah. Ada yang ke hotel hanya untuk bekerja karena udah bosan banget di rumah, kita bilangnya staycation. Kemudian beberapa korporasi juga sudah mulai nih mencoba untuk membuat event di hotel-hotel, walaupun terbatas banget ini audiensnya. Sementara sebenarnya mereka audiensnya tuh targetnya banyak gitu. Akhirnya yang ada kebutuhan baru seperti misalkan gue maunya hybrid deh sekarang gitu. Karena agar market atau audiens yang ingin ditargetkan numbernya itu tercapai, dan bahkan hybrid ini ternyata mengundang audiens yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan kalau dulu kita offline hanya audiensnya terbatas itu aja 150 atau 200, atau kalau misalkan kita pakai ballroom bisa berapa ya, 1000 mungkin ya. Tapi kalau kita pakai hybrid, walaupun di situ terbatas, kita bisa mengundang yang lain untuk join online. Nah, kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang berbau konektivitas nih, akhirnya menuntut dunia ini, industri ini juga kayaknya IT-nya, teknologinya harus berbeda dari sebelumnya. Apabila dulu mungkin hanya buat apa ya, internet ya, sekedar internet ada karena hanya browsing-browsing buat senang-senang aja gitu. Tapi sekarang orang butuhnya beda ya. Di kamar kalau nggak lancar, kita zoom-zooman nggak lancar, komplain lah ke hotelnya, ya kan? Kalau misalkan hybrid itu apalagi, itu pasti ribet banget karena harus ada live streaming. Itu pasti butuh teknologi yang tidak sekedar seperti sebelumnya, tapi konektivitasnya harus ditingkatkan, capacity-nya juga harus ditingkatkan. Nggak tahu nih, mungkin orang-orang IT hotel yang bisa menerangkannya. Nah, kita pengen mengupas nih. Kali ini pengen mengupas kebutuhan atau perubahan atau dinamika IT di industri hospitality, khususnya hotel di masa pandemi dan pasca pandemi. Karena pasca pandemi udah pasti nanti perubahan-perubahan itu akan terjadi, dan mungkin akan ada perubahan-perubahan yang lebih besar lagi karena pasti kebutuhan kita akan semakin meningkat dan semakin berkembang.
Dan siapa tahu ada opportunity baru yang akan muncul karena kita sudah paham nih kegunaan teknologi yang ada gitu. Nah, kali ini Vincent, saya pengen ajak kalian untuk mendapatkan informasi yang menarik seputar tren penggunaan teknologi di industri hospitality, atau yang spesifiknya lagi kita akan bicara masalah hotel sih. Karena tamu kita ini, beliau berasal dari industri perhotelan dan kebetulan lagi beliau ini adalah presiden atau ketua, nah tepatnya kita nggak tahu, nanti kita tanya aja, dari semacam komunitas IT perhotelan di Indonesia gitulah. Nanti spesifiknya kita tanya beliau yang sudah ada di samping saya. Beliau adalah Mas Andi Aris. Mas Andi, apa kabar? Baik. Ini thanks banget ya. Ini beliau dari Bandung, kebetulan terjebak macet di Jakarta. Jadi oke Mas Andi, kita datang aja di TikTok gitu, karena kita mau ngomongin masalah apa nih yang terjadi di dunia perhotelan terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, Mas Andi dari HITA ya, boleh dijelasin HITA apa itu? Betul, HITA itu Hotel Information Technology Association. Itu komunitasnya para IT hotel. Kita lebih spesifik karena ke IT hotel, karena kalau bicara hospitality itu cukup luas. Jadi HITA itu sendiri IT hotel yang tergabung di dalamnya teman-teman IT, praktisi IT yang dari hotel budget sampai bintang 5 sampai yang butik bintang 6 dan lain sebagainya. Ada di situ semuanya. Ada di situ semua. Oke. Local chain, international chains, kita gabung semua. Manager, officer, kita tidak ada batasan. Kita komunitas kita bukan dari title. Jadi profesinya IT hotel bergabung dengan HITA. Ngapain aja itu komunitas? Ada diskusi-diskusi atau apa? Ya, kita tentunya lebih ke sharing lah ya, sharing ya curhat sebagai IT nih gitu kan. Ya tentunya yang lebih ininya adalah sharing knowledge, sharing experience-nya di masing-masing hotel, dari teman-teman yang baru masuk ke industri hotel. Teknologi kita sama, tapi karena penerapan masing-masing beda, perangkat yang digunakan beda atau sistem yang digunakan beda, akhirnya disitulah kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, belajar bersama. Dari situ kita diskusi banyak hal tentang IT di hotel masing-masing. Oke. Posisi di situ Mas Andi, kalau saya bilang presiden atau ketua, yang benar apa sih? Saya sih hanya member sebenarnya. Aduh, kayak nggak deh, jangan percaya. Kebetulan saat ini saya masih dipercaya sama teman-teman sebagai chairman di HITA Indonesia. Chairman kepercaya. Oke. Nah, tadi kan dikatakan di asosiasi ini kan sering ada curhat-curhat nih ya, sharing-sharing lah gitu ya. Nah, sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu kan banyak sekali yang ngomong di semua industri nih ya, semua menjadi terdigitalisasi, semua melakukan transformasi digital, dan akhirnya semua pihak meyakini bahwa kalau kita mau adaptif, kalau kita mau lari kenceng dengan perubahan zaman yang sudah semua digital, bahkan perilaku kita pun sebagai konsumen juga sudah digital banget kan. Kita sudah terbiasa dengan aplikasi, kita sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi digital yang lainnya. Nah, kalau berdasarkan dari curhat-curhat nih Mas, sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu ada bedanya nggak sih challenge yang dihadapi di perhotelan terkait dengan teknologi yang dipakai? Tentunya ada ya. Tentunya ada, karena IT sebelumnya ataupun teknologi yang sebelum pandemi, konektivitas internet itu ya salah satunya memang sudah menjadi kebutuhan, tapi tidak terlalu kelihatan ya. Yang penting hotel udah punya internet, fine buat tamu. Yang penting tamu bisa koneksi internet, bisa browsing. Setelah pandemi, di situ kita banyak belajar. Di pandemi ini, walaupun okupansi kita sangat menurun, tapi teknologi terapan yang after pandeminya yang lebih bagaimana hotel mengstrategikan agar tamu itu kembali lagi, tamu itu lebih nyaman lagi, bagaimana IT berperan di sana, bagaimana teknologi berperan untuk guest experience di sana, yang tentunya yang paling berasa itu adalah perubahan di internet connectivity, karena internet connectivity yang asalnya ya cuman yang penting internet connect, bisa browsing cukup. Setelah pandemi ini
bagaimana teman-teman ataupun IT hotel bisa mengservis tamu yang sekarang udah trennya online ya. Yeah. Trennya online, mobile apps ya jadi tren, ataupun streaming, ya IPTV dan lain sebagainya, di mana di situ membutuhkan yang nomor satu adalah konektivitas internet. Internet harus bagus dan tentunya stabil dan bandwidth yang cukup memadai untuk mendukung teknologi yang online tersebut. Kalau secara spesifik nih ya, mungkin ini karena laporan dari manajemen atau pihak marketing atau pihak sales atau apapun gitu ya, yang biasa direwelin nih sama customer ini apa ini terhadap perubahan ini? Misalkan internetnya memang perlu ditingkatkan biar lebih kencang lagi, atau kalau dari sisi korporasi misalkan ternyata sekarang butuh equipment yang lebih daripada dulu gitu, misalnya pakai kamera karena harus ada live streaming, atau konektivitas yang seperti apa sih yang sekarang ini harus ada gitu, standar minimal gitu. Tentunya ya internet udah sangat udah sangat menjadi kebutuhan ya, sangat lah. Quality internet atau di sisi teman-teman provider itu yang harus menjadikan internetnya itu betul-betul harus excellent. Nah sekarang kan harapannya ya, dan kemarin-kemarin sudah merasakan ya. Nah kalau menurut dari Mas Andi sendiri, servis yang diberikan oleh teman-teman dari provider ini sudah sejauh mana memenuhi ekspektasi? Dari 0 sampai 10 kira-kira sudah ada di mana nih? Masih di ya banyak hal ya. Misalnya sebenarnya kalau ini karena dari situ akhirnya berkompetisi. Di mana di situ kita ya di teman-teman komunitas hotel ini juga di Haita itu akhirnya kita review ya. Mana yang mau bertransformasi memperbaiki quality service-nya, atau yang mau di situ-situ aja, yang akhirnya di mana kita review itulah sebagai ya partner kita yang dapat mendeliver service ke guest di hotel ya. Tadi belum dikasih tahu loh skalanya berapa loh. Biar ini masukan lah buat teman-teman provider ini. Gitu. Ya ada yang masih dituju tentunya. Ada yang sudah menuju 9. Kalau 10 saya belum, ya 10 mungkin sempurna itu. Iya. Tapi mungkin nanti kalau 5G udah masuk, sudah teraplikasi, barangkali mungkin bisa 9 lebih ya, karena mungkin kecepatan pasti akan lebih betul baik gitu. Dan tentunya itu 5G masuk otomatis perangkat-perangkat pendukung juga akan berubah, akan update ya. Update tapi akan tentunya lebih baik gitu. Betul. Harus didukung. Tapi biasanya kalau hotel untuk provider tuh berapa sih, penasaran? Kalau kita di rumah kan kadang-kadang kita sekarang ini lebih dari satu loh. Rata-rata saya sama teman-teman saya, karena yang satunya itu udah bisanya turun, jadi kita pakai yang cadangan gitu. Karena kita nggak bisa mengandalkan satu sekarang ini. Kalau di hotel sendiri rata-rata bagaimana? Di hotel itu standar mungkin lebih ke idealnya. Idealnya itu 2 link atau dua internet link yang berbeda. Karena minimal 2 internet link yang berbeda untuk saling backup, di mana satu link ada masalah, link satu lagi bisa mengcover. Itu sih minimal 2 itu idealnya minimal 2. Ya, terkait dengan pemerataan jaringan nih, kita kan salah satu kendala atau bukan salah satu challenge ya yang dihadapi oleh semua industri dan semua kalangan masyarakat ini kan adalah pemerataan. Kita masih ada beberapa daerah yang masih blank spot misalkan. Kalau nggak salah desa aja ada sekitar 12 ribuan ya, tapi sorry ya kalau salah, silahkan browsing. Tapi positifnya adalah ada program Bakti misalkan, kan dia bekerja sama dengan berbagai penyedia teknologi, perusahaan telekomunikasi yang pelan-pelan akhirnya menjadikan daerah-daerah yang blank spot ini akhirnya bisa tercover dengan layanan broadband. Artinya masih terjadi kesenjangan atau pemerataan belum merata gitu. Betul. Nah, kalau di hotel sendiri gimana? Kan kalau kalau Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja gitu ya, saya nggak begitu khawatir karena rata-rata udah bagus banget nih. Nah, kalau hotel-hotel yang di daerah-daerah itu piye Mas itu Mas? Sama lah. Sama. Ya? Problemnya karena
problemnya sama, di mana belum semua internet ya betul-betul rata ya, karena ada hal memang daerahnya itu yang ya mungkin memang sisi infrastruktur daerahnya sendiri yang belum mendukung ke sana, atau memang ya tidak ingin disentuh untuk ke arah sana ya, karena sisi hotel juga kan ada market yang memang leisure yang memang pengen lebih private gitu kan, biarkan off gitu, biarkan itu jadi blank spot di sana gitu kan. Gitu ya, ada hal seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya seberapa besar pemerataan, tentunya di Indonesia yang saya tahu kita quality ataupun services belum merata. Oke, jadi hotel-hotel yang di daerah-daerah itu masih memiliki kendala yang mungkin lebih daripada yang kita hadapi di Jakarta, Bandung. Betul, di Pulau Jawa lah ya, Pulau Jawa, Bali gitu ya, di daerah lain yang lebih mungkin kalau untuk mencari comparison ya, atau perbandingan mana yang kualitasnya lebih baik lagi atau yang affordable-nya di mana gitu kan, ya itulah masih kurang di situ. Iya, karena trennya sekarang ini loh. Banyak justru yang nyari hotel yang di daerah-daerah pelosok gitu kan, karena ya biasalah, kita bisa di Bandung, bisa di Jakarta udah biasa gitu. Tapi kita bisa bekerja, tapi sekalian kita ya istilahnya healing gitu. Kalau semakin terpencil itu rasanya semakin experience-nya semakin oke, bekerjanya semakin fresh dan malah bisa produktif gitu, karena suasana mendukung gitu. Nah, itu kan tentu saja konektivitas itu is a must gitu. Artinya harus ada, kalau enggak pusing kita gitu. Karena ada cerita teman saya ke Toraja gitu, ke daerah Toraja. Ternyata memang kendalanya masih belum lancar banget gitu, sehingga itu membuat dia untuk memutuskan pindah ke daerah lain. Padahal dia suka banget di Toraja gitu, seneng banget gitu. Ini dia senang budayanya, kemudian dia suka interaksi masyarakat yang di lokalnya, di luar dari memang di sana ada tempat wisata yang memang sangat menarik gitu. Nah, ini yang menjadi satu poin yang mungkin mudah-mudahan dengan programnya Bakti, kemudian juga ada beberapa teknologi mungkin satellite masuk ke Indonesia, menjadi sebuah solusi yang akhirnya semua merata, di luar dari tadi ya yang hotel yang memang khusus untuk dia memang mematikan semuanya. Itu lain lagi, mungkin teman-teman atau finishing semuanya yang ingin tetap kerja staycation ya mungkin menghindari hotel-hotel seperti itu kalau keinginannya staycation. Tapi kalau memang pengen benar-benar tidak terganggu ya silahkan untuk datang ke tempat yang luar biasa itu gitu. Nah, mudah-mudahan ini semakin merata sehingga hotel tidak hanya sebagai tempat yang untuk semacam untuk rekreasi aja, leisure aja, tapi juga bisa melakukan semuanya gitu. Karena sekarang udah kebijakannya udah kayak pilihan nih, WFH, WFO udah pilihan gitu. Jadi sekarang kayaknya work from anywhere jadinya ya, itu udah bebas gitu. Betul. Dan buat kantor juga ada efisiensi. Kalau dulu mungkin sewa space-nya banyak banget, sekarang udah cut. Iya, betul. Kan, sekarang 10 orang bekerja di kantor, 5 orang bekerja di kantor, otomatis ya komputer nggak nyala semua dong. Iya, betul. Listriknya bisa berkurang. Iya, nah terkait masih dengan teknologi di hotel nih Mas. Kalau tadi kan kita sudah menangkap adanya perubahan perilaku ya. Artinya mereka butuh lebih dari sekedar konektivitas biasa, karena mau bekerja juga, mau senang-senang juga, bisa ngetik atau apa di pinggir kolam renang, atau mungkin di bagian spot sebuah hotel yang memang itu menjadi keunggulannya dimanapun di hotel itu, sehingga mereka bisa seneng, produktif. Nah, ada satu lagi juga, mereka butuh tempat yang bisa melakukan event yang besar gitu. Nah, dari penggunaan teknologi itu kira-kira teknologi apa aja nanti yang sangat fundamental gitu, sangat basic, yang sangat diperlukan oleh hotel masa kini dan barangkali masa depan, entah itu AI, cloud, atau apa sih sebenarnya, gimana itu? Kalau arah ke depannya yang sekarang ini yang sudah makin terasa gitu ya, dari sisi industri hospitality ya, tentunya cloud ya. Cloud dulu, cloud yang dimana kalau untuk infrastruktur ataupun on-premise server yang saat ini masih berjalan itu sudah mulai trennya akan bergeser ke cloud. Server PMS hotel yang asalnya kita harus menyediakan satu ruang data center, katakan gitu kan, IT itu berdampingan dengan data centernya, di dalamnya banyak server-server, itu akan keredus oleh teknologinya cloud.
di mana cloud udah bisa sistem yang cukup besar, didukung dengan konektivitas internet yang bagus, stabil. Dari situ baru aplikasi-aplikasi yang berjalan untuk terkonek dengan mobile-nya user itu kedepannya akan lebih tren lagi ya, karena nanti self check-in itu udah bisa dilakukan. Tamu booking kan by aplikasi yang dimana data dan sistemnya udah di cloud. Tamu atau tamu yang check in udah bisa mobile check in. Terus bisa udah dapat key-nya dari mobile check in sendiri, udah tinggal datang ke kamar, jalan ke kamar. Mungkin kalaupun nggak pakai key, yang kedepannya adalah teknologi yang pintu kamar itu udah bisa barcode, jadi udah nggak bisa pakai fisik lagi, udah dari barcode-nya mobile by Bluetooth ataupun teknologinya mobile device itu barcode bisa. Terus untuk event ataupun ini kan udah ya kayak gitu tadi, sama kayak dengan teknologi streaming itu otomatis internet harus mendukung kapasitas dan bandwidth-nya yang baik, kualitinya yang stabil, belum utility perangkat-perangkat lainnya yang online, yang mendukung online juga gitu. Cloud nanti jadinya on premise atau hybrid atau benar-benar yang cloud yang ada di saat ini masih hybrid ya. Kayak misalnya kalau saat ini pergeserannya karena kita yang berjalan dan akan meninggalkan itu ada on premise menuju hybrid. Setelah hybrid inilah kalau misalnya nanti big data kita udah siap semua, ini mungkin itu akan tentunya cloud itu udah totally cloud dengan mobile apps itu udah pasti. Sejauh mana industri ini aman, percaya dengan keamanan cloud? Keamanan cloud tentunya itu udah ada certified-nya ya. Jadi di mana ya tentunya regulasi dari pemerintah sendiri, karena yang waktu itu dari sisi pemerintahan, maaf kalau salah ya, tapi ada mandatorikan bahwa jika penggunaan cloud itu tetap harus data centernya ada di Indonesia, gitu kan. Ya dari situ kan praktisi untuk security dan lain-lain itu sudah ada yang compliance di sana lah. Oke, tapi sebelum kita tutup sesi pertama ini, mungkin saya ingin konfirmasi aja ke Mas Andi gitu. Untuk lokasi data center itu kan sebenarnya isunya sebenarnya bukan di security kan, lebih ke latensi sama regulasi mungkin. Kalau misalkan ada problem di mana data center itu berlokasi di negara kita, artinya kita kan lebih enak kan, karena mengikuti regulasi di sini gitu. Tapi bukan semata-mata security. Menurut Mas gimana? Lebih ke latensi, artinya agar lebih kecepatannya itu. Ya kalau untuk satu stepnya ya maksudnya satu sisi betul, dengan adanya server di lokal kita otomatis connectivity itu mempercepat ya. Kan latensi itu lebih cepat untuk connectivity. Terus keduanya ya security sendiri itu udah menjadi mandatory ya tentunya. Nggak mungkin serta-merta yang penting cepatnya aja. Tapi kan data dan data privacy itu it's must ya untuk kedepannya. Gitu kan, kita nggak sembarangan data upload ya. Menjadi balik lagi ke regulasi kita, kita percayakan data menggunakan aplikasi ini dan data yang ada di dalam mobile kita. Kalau nggak percaya, akhirnya kan kita juga tidak terkoneksi ke sana. Oke, thank you banget Mas Andi untuk sesi kita yang pertama ini. Kalau saya boleh simpulkan bahwa terjadi dinamika yang luar biasa ya di industri ini terkait dengan tadi pandemik. Memang pandemik juga mengubah semuanya. Akhirnya industri ini pun harus mau nggak mau melakukan transformasi digital, dan sebenarnya IT sudah menjadi satu departemen penting ya. Sebelumnya pun sudah menjadi departemen yang penting. Hanya sekarang ini fungsinya mungkin tidak hanya sekedar sekedar hanya sebagai departemen pelengkap aja, penyedia teknologi aja, tapi ini sebenarnya sudah mulai akan menjadi enabler ya dari sebuah bisnis. Karena dari IT sendiri ada kemungkinan untuk pengembangan layanan yang tadi, terutama juga untuk memastikan bahwa hotel ini mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan customer. Kalau enggak ya sudah tinggalkan aja. Kalau sebelumnya kan IT lebih banyak di belakang layar. Betul. Hanya lebih memikirkan bagaimana kebutuhan office ibaratnya gitu kan.
Yang kedepannya bagaimana IT bisa berkontribusi untuk menghasilkan bisnis hotelnya. Nah, menarik. Nanti kita akan obrolin di sesi berikutnya. Jadi Finison tetap tunggu aja sesi kita berikutnya, karena kita akan ngomongin tentang peluang dari industri perhotelan ini untuk makin mengembangkan inovasinya berbasis teknologi digital yang mutakhir. Tadi sudah disebut cloud, dan barangkali ada teknologi lain yang memang harus dipertimbangkan oleh Finison sekalian, terutama yang dari teman-teman kalangan hotel. Barangkali nanti bisa dipertimbangkan lah advice dari Mas Andi. Oke Finison, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana teknologi mutakhir seperti cloud dan lain sebagainya, AI, IoT, kalau tadi sudah agak dimention lebih sedikit di learning, barangkali bagaimana teknologi-teknologi ini akan mampu menjadikan dunia perhotelan untuk mampu berkembang lebih luar biasa lagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat buat Anda semuanya. Bye. T-Talk Digital Yours.